الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Sadaqallahul Aliyyul Azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, tentu sebaiknya kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam salah satu hadis, Nabi mengatakan, la akhafu alaikumud dunya walakin akhafu alaikumul iman. Nabi mengatakan, saya tidak pernah khawatir meninggalkan kalian semua kalau itu menyangkut urusan dunia. Sebab kenapa? Dunia ini, kata Nabi, semakin hari semakin maju. Walakin akhafu alaikumul iman, tetapi sungguh aku sangat khawatir, kata Nabi, meninggalkan kalian jika menyangkut persoalan iman. Sebab jangan sampai dunia kalian semakin maju sementara iman kalian semakin melemah. Salawat, salam dan taslim semoga pula senantiasa tercurah ke haribaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus selaku uswatun hasanah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 daripada bulan suci Ramadan. Di dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahri Ramadan," ketika telah memasuki bulan suci Ramadan, maka berteriaklah arasnya Allah, berteriak pula kursinya Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, sungguh beruntung upak paha umatna Muhammad nasaba apulengan na ular ramalang, sehingga semua binatang yang terbang di udara, sininna olok-olok tua riput tanangnya, demikian pula semua binatang yang hidup di laut, bertasbih dan berdoa beristighfar kepada Allah. Untuk siapa itu? Untuk kita semua umat Muhammad, baraka apulenganna bulan suci Ramadan. Wa kharaju ila aidihim, kata Nabi, kemudian setelah Ramadan selesai,
Selanjutnya kita semua keluar beramai-ramai untuk merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah katakan, "Ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai seluruh malaikatku, ishhadu, saksikan bahwa aku, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan berlalu begitu saja tanpa melakukan ibadah yang maksimal. Oleh karena itu, mari kita semua senantiasa berniat menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya bahwa salah satu amalan yang sungguh sangat dicintai oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdalus sadaqah sadaqat Ramadan. Nabi mengatakan, seutama-utama sedekah adalah dengan bersedekah pada bulan suci Ramadan. Jamaah muliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan, liwat besar. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meningkat. Dalam riwayat disebutkan, lebih kencang itu sedekahnya Nabi daripada angin yang bertiup. Dalam satu riwayat diceritakan pula, suatu ketika ada seorang pengemis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Nabi adalah seorang yang dermawan, maka Nabi pun menghadiahkan jubah, ya, satu lembar bajunya kepada sang pengemis itu. Kemudian dengan sangat gembira pengemis itu membawa jubahnya Nabi ke pasar dengan maksud ingin dijual. Kalau kata istilah kita sekarang, dilelang dengan harga yang tinggi. Maka kemudian terdengarlah berita itu dari seorang buta tetapi kaya raya. Maka kemudian diperintahkanlah kepada budaknya untuk berusaha mendapatkan daripada jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dengan janji bahwa jikalau engkau mampu mendapatkan jubah Nabi itu, maka aku akan merdekakan, aku akan bebaskan. Maka dengan sekuat tenaga sang pembantu, sang budak pun berusaha untuk mendapatkan jubah Rasulullah dengan harga semahal apapun. Dan akhirnya berhasil didapatkan jubah Rasulullah itu, dan kemudian diantarkanlah kepada majikannya yang buta itu. Maka sesuai janji majikannya, maka segeralah sang pembantu itu dibebaskan oleh majikannya. Kemudian sang orang buta yang kaya itu pun bertawassul, memohon kepada Allah atas keberkahan Rasulullah dengan baju yang ada di tangannya, memohon kepada Allah agar disembuhkan daripada kebutaannya. Dan akhirnya atas keberkahan daripada Rasulullah, orang buta itu pun kemudian melihat matanya sebagaimana biasanya. Karena kegembiraan atas matanya yang melihat, maka baju pun itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tersenyum dan berkata kepada anaknya Siti Fatimah, wahai Fatimah, lihatlah betapa besarnya yang disebut dengan sedekah, betapa besar manfaat yang disebut dengan berinfak, memberi, mencari toba besar.
Gara-gara jubah ini, kata Nabi, menjadikan orang yang miskin itu, pengemis itu, menjadi kaya raya. Gara-gara jubah ini, kata Nabi, dimerdekakanlah seorang budak dari majikannya. Dan gara-gara jubah ini, kata Nabi, disembuhkanlah sang buta daripada penglihatannya atau kebutaannya. Oleh karena itu, hadirin muliakan Allah, di dalam Al-Quran di awal saya membacakan satu ayat di dalam surah Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, kata Allah, dari sebagian rezeki yang telah diberikan kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum engkau mati. Kenapa hadirin muliakan Allah? Karena ternyata fayaqula rabbi li wa eganna taumate, banyak sekali orang yang meninggal selalu berkata, Rabbi, puakku, wahai Tuhanku, ya Allah, akhartani, kata mereka, pasuk ka boleh ruang puange, patuo ka pema puang, kembalikan aku ke dunia ya Allah, walaupun sesaat ya Allah, kembalikan aku. Maka dia malika, he melo si kolli sumaga, angkatu umurumu si kuak lampik nai, madisiko magalako, magi nademu pakki guna memang waktu mutuo, mate mono napas iko melo ipatu pimang, melo kolli sumaga. Orang mati itu pun akan berkata, fa'as-saddaq ya Allah, melo ka kasih lisu mancaji to malabo puang, melo ka lisu mancaji to mabesa puang. Aku ingin kembali bersedekah, aku ingin kembali menjadi orang yang dermawan. Kenapa demikian hadirin muliakan Allah? Bahwa ternyata pahala dari kedermawanan, pahala yaitu to mabesai, langsung diberikan oleh Allah di alam barzah. Langsung ipitang apalan atau ilalak kubur, hadirin muliakan Allah, tanpa menunggu hari kiamat. Allah langsung memperlihatkannya. Dalam riwayat diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu nalisu polimam miraja, Nabi kembali dari Mi'raj, Nabi melihat ada umat yang menanam. Hari itu dia menanam, ia motoro asoy tumbuh berbuah, langsung masak, kalau dipetik, kalau dipanen, langsung berganti menjadi buah yang baru. Nabi mengatakan, ya Jibril, contoh apa itu? Manangkang kata ye motoro asoy nama tanang ye motoro nadupai. Jibril mengatakan, itulah contoh umatmu yang suka bersedekah, si semimak bere, satu kali saja menyumbang, tetapi dia panen terus menerus. Dia napa aja nadupa, dia napa aja masangking materu. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, sumbangan yang kita masukkan di masjid ini dikumpulkan oleh panitia, neliangi bahan-bahan untuk kita pakai beribadah. Maka sepanjang masjid ini dimanfaatkan oleh umat untuk beribadah, maka sepanjang ini pula kita akan menuai, kita panen terus, kita dapatkan pahala terus. Walaupun 10 tahun bahkan 100 tahun kita meninggal, insyaAllah kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah. Yang terakhir hadirin muliakan Allah, baru saja kita bersama-sama mendengarkan putusan Bapak Bupati tentang penetapan zakat, yaitu kalau beras 4 liter, tetapi kalau ditunaikan dengan uang, dia seharga Rp48.000 per orang. Zakat fitrah ini adalah sesuatu yang sangat penting, liwat penting layasang sakka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, sininna appalar ramalata, seluruh pahala Ramadan kita dia mu'allakum bainas sama'i wal ard, melayang itu kita punya pahala. Artinya tidak sampai kepada Allah dan tidak pula bermanfaat, tidak pula berguna kepada manusia illa bi zakatil fitr, sangadina pada purapi ipasu sekep pitarai. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menyetorkan zakat fitrahnya setelah bubar daripada salat Jumat ini, maka itu berarti nakokong narengnya ini apalar ramalanna, mulai hari pertama sampai Jumat hari ini dia sudah mendapatkan pahala Ramadannya. Tapi bagi mereka yang belum, termasuk saya belum, maka itu berarti pahala kita masih melayang antara langit dan bumi.
kita belum mendapatkan dan belum memperoleh itu semua. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba melakukan kebaikan yang banyak. Semoga dengan ibadah Ramadan kali ini ya menjadikan kita menjadi manusia yang takwa dan menjadi manusia-manusia yang fitrah, sebagaimana Nabi mengatakan kharaja min dunubi kayauma waladathu ummu. Kita keluar daripada Ramadan bersih dan suci sebagaimana bersih dan sucinya seorang bayi yang baru dikeluarkan terlahir dari perut kandungan ibunya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyempurnakan ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua mendapatkan pahala piala takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله يأمر بالإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لكم له يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بالصلاة.